Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijazah Dalam Mutakin, kelas 12 MIPA 3. Oke, di sini saya akan menyelesaikan tugas matematika peminatan kelas 12. Pada kali ini diketahui fungsi Y sama dengan 2 cos 3x tambah 2 sin 3x dikurang 1 pada interval 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Tentukan yang pertama titik stasioner dan jenisnya. Nomor 2 itu yang A, interval X saat grafik fungsi cekung ke bawah. Yang B, interval X saat grafik fungsi cekung ke atas. Oke, untuk menjawab yang nomor 1, di sini kita membentukkan stasioner itu saat turunan pertama sama dengan 0. Berarti kita jawab nomor 1 adalah stasioner. Nah, fungsi Y-nya itu adalah 2 cos 3x tambah 2 sin 3x min 1. Berarti turunannya adalah karena ini cos jadinya akan min sin, berarti sini min aja langsung. Di sininya 6 sin 3x tambah turunan sin adalah cos, ini 6 cos 3x. Nah, ketika sudah ini, maka kita buat ininya sama dengan 0. Untuk selanjutnya si 6 cos 3x ini kita pindah luaskan ke kanan ya, berarti bernilai negatif. Jadi kita tulis di sini adalah tetap min 6 sin 3x sama dengan min 6 cos 3x. Nah, ketika sudah seperti ini, maka kedua ruas kita bagi dengan min 6 cos 3x. Kalau ini kita bagi dengan min 6 cos 3x, ini adalah sama dengan 1 ya. Kalau ini min 6 sin 3x dibagi dengan min 6 cos 3x, ini berarti menjadi tan ya, tan 3x. Berarti kalau kita pelan-pelan, di sininya min 6 sin 3x dibagi min 6 cos 3x. Nah, ini kita bisa coret sin 3x per cos 3x itu adalah tan 3x. Ini sama dengan 1. Nah, lanjut kita tan 3x sama dengan 1 itu kan hasil dari tan 45 derajat ya. Nah, untuk mencari nilai x ini kita kan ada aturan trigonometrinya untuk tangen. Jika ada AX, jika ada tan AX sama dengan tan B, maka mencarinya adalah AX sama dengan B tambah K dikali 180 derajat ya. Berarti di sininya 3X sama dengan ini 45 derajat tambah K dikali 180 derajat. Kita bagi luas, X sama dengan 15 derajat tambah K kali 60 derajat. Nah, untuk K sama dengan 0, maka ini X sama dengan X-nya 15 derajat ya, karena ini 0 berarti 15. Untuk K-nya 1, ini X sama dengan berapa? 75 derajat ya. Untuk K2 berarti X sama dengan 135 derajat. Kita ke pinggir aja. Dan untuk K sama dengan 3, jadi ini X-nya adalah sama dengan 195 derajat ya. Untuk K-nya 4, X-nya berarti 255 derajat. Dan untuk K-nya 5, X-nya sama dengan 315 derajat ya. Nah, oke kita lanjut. Berarti nilai X ini adalah pembuat nolnya ya. Pembuat nolnya itu adalah ini X 15 derajat, 75 sampai ke 315 derajat. Nah, selanjutnya kita mencari titik stasioner ya.
Berarti di sini titik stasioner. Nah, dari nilai X ini kita masukkan ke rumus fungsi ya. Fungsi Y yang ini nih. Kita substitusikan ke nilai ini. Berarti di sininya X sama dengan 15 derajat. Ini kan aja, berarti Y-nya itu adalah 2 cos isunya 3 ya. Arti 3 kali 15 derajat tambah 2 sin 3 kali 15 derajat min 1 sama dengan 3 kali 15 itu sama dengan 45. Berarti cos 45 derajat adalah setengah akar 2 ya. 2 dikali setengah akar 2 tambah ini juga 45 derajat, sin 45 adalah setengah akar 2. 2 dikali setengah akar 2 kurang 1. Nah, berarti ini jumlahnya adalah ini 1, ini 1 berarti 2 akar 2 dikurangi 1. Nah, sama dengan sudut yang berikutnya adalah X sama dengan 75 derajat. X sama dengan 75 derajat. Kita masukkan ke fungsi Y sama dengan 2 cos 3X, X-nya 75 derajat tambah 2 sin 3X, X-nya 75 derajat dikurang 1. Nah, 3 kali 75 itu kan 225 ya. Berarti cos 225 itu adalah min setengah akar 2. Berarti 2 min setengah akar 2 ditambah 2 dikali min setengah akar 2 dikurangi 1. Nah, berarti di sini hasilnya adalah min 2 akar 2 dikurang 1. Sama kita semua yang nilai X ini kita substitusikan ya. Nilainya adalah sudah kita ketahui sekian ya. Berarti titik stasioner yang pertama ini adalah 15 derajat, 2 akar 2 min 1 ya. Selanjutnya juga titik stasioner kedua ini adalah 75 derajat dengan min 2 akar 2 kurang 1. Titik stasioner ketiga adalah 135 derajat, 2 akar 2 min 1. Titik stasioner yang keempat 195 derajat, min 2 akar 2 kurang 1. Nah, kita ke bawah aja, berarti di sini titik stasioner yang kelima itu adalah 255 derajat, 2 akar 2 min 1. Dan titik stasioner yang keenam adalah 315 derajat dengan min 2 akar 2 kurang 1. Nah, jadi itulah nilai titik stasionernya. Oke, selanjutnya disoalkan titik stasioner dan jenisnya. Ketika sudah diketahui titik stasionernya, maka kita akan menentukan jenis titik stasionernya ya. Berarti di sini menentukan jenis ya. Jenis titik stasionernya aja. Nah, untuk menentukan jenis titik stasioner ini kita memerlukan turunan kedua ya. Turunan kedua. Berarti yang tadi turunan pertamanya itu adalah min 6 sin 3x tambah 6 cos 3x ya. Ini turunan pertamanya dan kita memerlukan turunan kedua. Itu turunan kedua dari turunan pertama ini adalah min 18 cos 3x. Ini cos akan menghasilkan min ya. Jadi min ininya 18 sin 3x.
Nah, sudah kita ketahui turunan keduanya, maka dari ini nih, dari nilai X ini kita substitusikan ke turunan kedua ya, nilai X ini untuk menentukan jenis titik stasioner. Jadi di sana ada X sama dengan 15 derajat, kita masukkan ke turunan kedua tuh di sini min 18 cos 3 kali dikali 15 derajat min 18 sin 3 kali 15 derajat. Nah, sama dengan berarti di sini min 18 tadi cos ini cos 45 derajat ya, berarti dikali setengah akar 2, ini juga min 18 sin 45 derajat itu setengah akar 2, jadi sama dengan min 18 akar 2 ya. Kalau kita ini jumlahkan, di sini adalah min 9, di sini juga min 9 akar 2, berarti ya betul ini. Dan lanjut untuk X sama dengan 75 derajat ya, seterusnya sampai ke yang ada di sini. Lalu di sini adalah X sama dengan 75 derajat. Kita lakukan hal yang sama, substitusikan min 18 cos 3 kali 75 derajat min 18 sin 3 dikali 75 derajat ya. Jadi sin 3 kali 75 itu kan 225 ya. Cos 225 adalah di sini min 18, ininya min setengah akar 2 sama dengan yang ini nih. Min 18 di sini ya lah ya kali min setengah akar 2, maka di sini adalah 18 akar 2. Gitu ya. Lakukan yang hal sama dengan yang X sama dengan sekian gitu ya. Kita percepat aja biar lebih. Nah, setelah kita substitusikan nilai X-nya itu ya ke dalam turunan kedua, kita juga menghasilkan nilai-nilainya. Di sini ada min 18 akar 2, 18 akar 2, min 18 akar 2, 18 akar 2, min 18 akar 2, dan 18 akar 2. Nah, untuk yang ini kan di sininya min ya, berarti ini adalah kurang dari 0 atau ini nilainya adalah negatif. Nah, kalau ininya negatif, berarti nilai dari 15 derajat koma berapa tadi itu ya 2 akar 2 min 1 ini adalah sebagai titik balik max ya, sebagai titik balik maksimum. Nah, kalau yang di bawahnya ini adalah 18 akar 2, berarti positif. Ini adalah lebih dari 0 ya. Di sini ya positif. Nah, berarti titik stasioner yang kedua itu adalah 75 derajat kurang dari min 2 akar 2 kurang 1. Ini adalah sebagai titik balik minimum ya, min aja lah disingkat biar tidak terlalu kepanjangan gitu. Nah, kalau ininya negatif berarti
titik stasioner itu sebagai titik balik maksimum. Kalau di sininya positif ya, berarti titik stasioner tersebut adalah sebagai titik balik minimum. Sama halnya dengan yang ke bawah, kita percepat aja ya. Nah, kita sudah mengetahui nih jenis titik stasionernya ya, yaitu ini. Di 15, 2 akar 2 min 1 itu sebagai titik balik maksimum ya. Ini juga sebagai titik balik minimum, yang ini sebagai titik balik maksimum, yang ini sebagai titik balik minimum, yang ini sebagai titik balik maksimum, dan yang titik stasioner yang ini adalah sebagai titik balik minimum. Nah, mungkin itu penjelasan nomor 1 ya. Kalau kita lihat dari atas ini cukup panjang. Oke. Nah, itulah penjelasan nomor 1. Selanjutnya kita ke nomor 2. Oke, selanjutnya untuk nomor 2, ini ya dimulai dari turunan keduanya kita sama dengan 0 kan ya. Berarti si ini min 8 cos 3x nya kita pindah ruaskan ke kanan. Berarti ini tulis ulang min 18 sin tambah ini jadi positif ya, berarti 18 maaf cos 3x ya. Nah, kita kedua ruas bagi dengan 18 cos 3x. Pelan-pelan di sini min 18 sin 3x kita bagi dengan 18 cos 3x ini. Kalau ini dibagi dengan 18 cos 3x maka ini 1 ya. Nah, ini adalah kita coret berhasil min. Di sini sin 3x cos 3x berarti tan 3x sama dengan 1 ya. Kita kedua ruas kali dengan min aja ya, biar si tan ini bernilai positif. Jadi di sini tan 3x. Nah, ini adalah min 1. Nah, selanjutnya tan 3x min 1 itu adalah nilai dari tan 135 derajat. Oke. Nah, untuk mencari nilai x nya ini kita ya, ada 3x sama dengan 135 derajat tambah k dikali 180 derajat. Kedua ruas bagi dengan 3, jadi x sama dengan ini bagi 3 45 derajat ya, tambah k dikali 180 kali 3 bagi 3 60 derajat. Nah, berarti untuk k sama dengan 0, ini x nya sama dengan 45 derajat ya. K sama dengan 1, ini x nya sama dengan 105 derajat ya. Untuk k nya 2, maka x nya adalah 165 derajat ya. Dan untuk k nya 3, ini x nya itu adalah 225 derajat ya. Dan k nya 4, ini x nya sama dengan 285 derajat ya. Nah, maksud dari nilai x ini adalah untuk nantinya kita akan membuat garis panjang, dan ini adalah batas-batas intervalnya ya, untuk menentukan kurva cekung ke atas ataupun cekung ke bawah ya. Berarti selanjutnya kita bikin ini sebagai ilustrasi aja ya. Yang ini adalah garis panjang. Maaf kalau kurang lurus ya. Nah, seperti ini. Kita dimulai dari yang sini adalah 0 derajat ya. Setelah 0, di sini ada 45 derajat. Selanjutnya ada 105 derajat. Ada 165 derajat. Di sininya 255 derajat. Ininya 285 derajat. Dan yang terakhir adalah 360 derajat. Ya.
seperti ini kurvanya, maaf. Nah, selanjutnya yang berada di antara 0 sampai 45 ya. 45 sampai 105, di antara nilai sudut itu kita substitusikan ke nilai turunan kedua ya. Misalkan saya contohkan di antara 0 sampai 45 saya ambil ini X-nya ambil 15 derajat saja ya. Nah, 15 derajat ini kita substitusikan ke turunan kedua. Jadi nilai turunan keduanya, nah biar tidak menghitung kembali ya, kan kita tadi sudah menghitung nilai X-nya 15 derajat disubstitusikan ke turunan kedua itu adalah nilainya berapa. Nah, kita coba lihat. Nah, ada di sini ya. Nah, di sini 15 derajat substitusikan ke turunan kedua ini menghasilkan min 18 akar 2. Nah, kita tuliskan lagi. Jadi di sininya min 18 akar 2. Nah, sama di sini biar tidak menghitung kembali ya, kita ambil sudutnya yang sudah kita hitung tadi loh. Berarti di sini tadi kita hitung 75 derajat ya. Di sininya di antara 0 sampai 165 kita ambil 135 derajat. Dan di sininya kita ambil X-nya itu sama dengan 195 derajat. Dan yang ininya adalah kita ambil X-nya sama dengan 255 derajat ya. Oke, maaf. Sini ada kesalahan nulis, berarti ini kan 225 ya. Berarti di sini aja 225. Maaf. Nah, berarti di antara 285 sampai 360 derajat tadi kita ininya 315 derajat untuk X-nya ya. Nah, sudah seperti ini. Nah, kita dari nilai ini sudah kita hitung ya di nomor 1 ya. Coba kita lihat kembali. Nah, di sini sudutnya sama, X-nya sekian ya, biar kita hitung kembali. Dan nilainya adalah di sini. Untuk pertama ini negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif ya. Untuk angkanya sama, berarti kita tinggal tulis aja nih. Nah, berarti di sini negatif, berarti di sininya adalah positif, berarti 18 akar 2. Dan di sini adalah min 18 akar 2. Ini adalah actionnya banget. 18 akar 2 dan ini adalah ininya adalah min 18 akar 2. Dan yang ini adalah 18 akar 2. Nah, oke, berarti ini kan min ya. Positif, min, positif, min, positif. Kita tuliskan di sini. Berarti adalah min, min, min sampai ini ya. Jadi ini positif, positif, positif. Min, 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 min. Lalu ini positif, positif, positif. Min, 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 min ya. Positif, positif, positif. Nah, maksud dari sudut ini adalah jika kita substitusikan ke turunan kedua, maka ini hasilnya akan 0. Berarti kita tulis di sini adalah 0, 0, 0, 0 dan 0. Nah, ya. Nah, untuk selanjutnya ketika sudah seperti ini, kita tinggal menentukan aja nih cekung ke bawah atau cekung ke atasnya itu sebelah mana ya. Nah, untuk ini kan min, grafik min ini adalah seperti ini nih. Ini adalah gini. Nah, kalau positif adalah begini. Nah, sama ya. Ini min seperti ini positif. Nah, ini min juga begini. Ini juga positifnya seperti ini. Nah, kalau ini kita jawab pertanyaan yang A. Yang A itu kurva apa yang sedang cekung ke bawah saat, nah berarti kalau cekung ke bawah ini ya yang nilainya min ya, min, karena ini cekung kan begini, berarti ini cekungnya ke bawah nih, ini cekung ke bawah gitu, ini cekung ke bawah. Nah, berarti disininya 0 kurang dari maaf, saya hapus dulu ya. Berarti saat 0 kurang dari X kurang dari 45 derajat ya, atau yang ini juga bisa 105 derajat kurang dari X kurang dari 165 derajat,
atau yang ini 225 derajat kurang dari X kurang dari 285 derajat. Nah, itu adalah untuk cekung ke bawah. Artinya untuk kurva cekung ke atas saat berarti ini yang nilainya positif ya, berarti 45 derajat kurang dari X kurang dari 105 derajat atau 165 derajat kurang dari X kurang dari 225 derajat atau 285 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Nah, itulah penjelasan nomor 2. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.